didukung oleh Move on to Top Mochaccino Double Shot. Double nikmatnya. Saya dapat laporan 1 tahun dengan permainan ini hilang kekayaan kita, hilang 100 triliun tiap tahun. 100 triliun. Gimana nggak mendidih kita dengar itu? Kalau saya biarkan ini terus, dalam 5 tahun kita akan hilang 1000 triliun. Saya tidak bisa membiarkan hal ini. Ini nggak benar, ini pidana. Serakah sudah 212 perusahaan penggiling padi yang kita buktikan melanggar. Mereka sendiri sudah mengakui. Karena dibawa ke laboratorium, diperiksa. Saya sudah kasih warning berkali-kali, saudara-saudara, bersihkan diri, atur yang baik, ya kan? Kalau mau bisnis yang benar aja lah, cari untung yang benar, jangan palsu-palsu. Saya sudah beri tugas kepada Kapolri dan Jaksa Agung, tindak sita. Selamat malam pemirsa, inilah Top News segmen Top Ekonomi. Presiden Prabowo Subianto menyatakan emosinya mendidih mendapatkan laporan bahwa segelintir orang menipu negara dan masyarakat senilai ratusan triliun rupiah per tahun lewat permainan perdagangan beras. Amarah Presiden ini wajar karena sudah puluhan tahun mafia beras menyandera Indonesia seolah tidak tersentuh. Kini atas perintah Presiden, aparat penegak hukum siap mengusut tuntas mafia beras. Seperti apa peluang Indonesia terbebas dari cengkeraman mafia beras? Pemirsa, inilah Top News segmen Top Ekonomi bersama saya, Leonard Samosir. Sudah beri tugas kepada Kapolri dan Jaksa Agung, tindak sita. Ya pemirsa, sebelum kita telusuri siapa sebenarnya mafia beras dan seperti apa aksi mafia beras, kita akan cek satu persatu pernyataan emosional Presiden Prabowo Subianto tentang persoalan beras. Dalam pidato di hari lahir PKB 23 Juli yang lalu, Presiden Prabowo dengan tegas mengatakan masalah beras adalah masalah pidana. Presiden mengatakan sudah mengantongi perusahaan yang diduga terlibat. Ini adalah statement Presiden. Sudah 212 perusahaan penggiling padi yang kita buktikan melanggar. Ini mereka sendiri sudah mengakui karena dibawa ke laboratorium diperiksa. Perintah Presiden jelas, pidanakan semua yang terlibat. Pernyataan Presiden mengatakan ini adalah pidana. Ini nggak benar. Ini pidana yang saya katakan kurang ajar itu, serakah. Emosi Presiden Prabowo soal kerugian besar ulah mafia beras ini juga terlihat saat Presiden menyebutkan angka kerugian beras oplosan. 2 kali Presiden menyebut kerugian mencapai 100 triliun rupiah setiap tahun. Presiden mengatakan, saya dapat laporan 1 tahun hilang 100 triliun rupiah, 100 triliun. Bahkan Presiden menggunakan istilah mendidih untuk menggambarkan kegeramannya. Statement Presiden adalah seperti ini, gimana nggak mendidih kita dengar itu saudara-saudara. Setelah menyatakan aksi mafia beras ini adalah pidana dan kerugian mencapai 100 triliun rupiah setiap tahun, perintah Presiden adalah kembalikan kerugian 100 triliun itu. Kalau bisa kembalikan 100 triliun rupiah, kata Presiden. Jadi pemirsa, jelas sudah statement keras Presiden Prabowo ini adalah lampu merah bagi mafia beras agar menghentikan aksinya. Presiden mengatakan, saya sudah kasih warning berkali-kali, cari untung yang benar, jangan palsu-palsu. Jadi pertanyaannya, siapakah mafia beras? Ada di mana mereka? Menurut indonesiago.id, situs resmi pemerintah Indonesia, beberapa pihak yang terkait dalam permainan harga dan tata niaga beras adalah yang pertama pengusaha pengadaan beras, yang kedua pemilik merek, yang ketiga distributor, dan yang keempat adalah oknum aparat. Bagaimana aksi mafia beras ini merugikan negara dan masyarakat hingga ratusan triliun rupiah?
Menurut Indonesia.go.id dan Kepala Badan Urusan Logistik atau Bulog, modus para pihak yang merugikan negara adalah dengan cara yang pertama membeli dari petani, mengoplos beras. Yang kedua, memalsukan karung beras premium Bulog. Yang ketiga, memainkan stok menciptakan kelangkaan. Dan pemirsa, hingga hari ini dari 212 perusahaan yang diduga terkait dengan pengoplosan beras, 6 perusahaan terbesar diantaranya akan dipanggil Kejaksaan Agung untuk dimintai keterangan. Hingga hari Senin 28 Juli kemarin, 2 dari 6 perusahaan itu, hanya 2 yang telah memenuhi panggilan Kejaksaan Agung. Jadi pemirsa, pertanyaannya, bisakah aparat menemukan dan menangkap, kemudian mengakhiri aksi mafia beras ini? Narasumber kunci kami akan segera memberikan jawabannya. Pemirsa, Top Ekonomi akan kembali setelah yang satu ini. Saya sudah beri tugas kepada Kapolri dan Jaksa Agung, tindak sita. Dan pemirsa, pada malam hari ini telah hadir 3 orang narasumber. Yang pertama adalah Sutarto Alimuso, Ketua Umum Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia atau Perpadi. Pak Sutarto, selamat malam. Selamat malam, Mas Renat. Terima kasih sudah memberikan waktu. Kemudian juga telah hadir di Studio Metro TV, M. Rizal Taufikur Rahman, Head of Center of Macroeconomics and Finance dari Indef. Mas Rizal, selamat malam. Selamat malam, Mas Rio. Terima kasih sudah hadir dan juga telah bergabung bersama kita lewat sambungan telekonferensi Bayu Krisnamurti, Guru Besar dari IPB University yang juga dulu pernah menjadi Dirut Bulog. Mas Bayu, selamat malam. Selamat malam, Leo. Terima kasih sudah memberikan waktu. Dan pemirsa, kami sebetulnya juga mengundang Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi. Tadinya hampir datang, tapi kemudian ada agenda mendadak dan tidak bisa hadir. Kami juga sudah mengundang Kepala Satgas Pangan dan juga Direktur Utama Perum Bulog, tapi berhalangan hadir. Saya ingin bertanya dulu pertama ke Pak Tarto. Pak Tarto, tadi kami putarkan berkali-kali ya pernyataan Presiden bahwa pengusaha yang diduga mengatakan mafia, saya tidak mendengar juga, tapi yang sudah diperiksa dari 212 itu jelas-jelas disebut penggiling padi. Itu benar atau benar? Bagaimana Pak Sutarto? Kalau saya dengar sebenarnya 212 itu merek ya. Mereknya ya? Mereknya. Oke. Kemudian kalau yang dilaporkan itu memang ada beberapa penggilingan padi yang merangkap juga sebagai distributor. Itu juga ada. Tapi supaya diketahui di Indonesia ini kan ada 169.000 penggilingan padi. 169.000? Iya, itu yang besar kira-kira 8.000-an. Okay. Kemudian yang kecil, sebagian besar justru kecil itu 161.000. Dan tidak semua sudah menjadi anggota aktif kami gitu ya. Oh, anggota Perpadi berapa? Anggota kami itu mungkin kurang dari antara 10.000 sampai 20.000 lah yang relatif aktif gitu ya. Oke. Dan tentunya berita ini juga bagi kami, bagi teman-teman penggilingan padi juga tidak berita yang tentunya tidak menyenangkan. Karena mungkin ada istilah setitik nila rusak susu sebelanga, iya, kan kira-kira begitu ya. Iya, Jadi jangan sampai seolah-olah memang semua penggilingan padi ini pasti nakal. Jadi tentunya inilah yang kami tentunya kalau ada yang melakukan pelanggaran, sebenarnya ini kan oplosan ini kan masih sering terjadi perdebatan. Kalau kami sebenarnya yang namanya oplosan itu ada 2. Oplosan yang bersifat positif karena itu permintaan pasar. Jadi itu biasa. Beras pulen dengan beras pra misalnya seperti itu. Dicampur itu biasa. Karena oplos itu sendiri artinya campur? Campur. Dan itu sesuatu yang memang istilah biasa untuk yang di industri itu. beras? Tapi yang dimaksud pemerintah kan bahwa oplosan ini mestinya itu
mereknya adalah beras premium, karena sekarang masih ada klasifikasi itu. Ternyata brokennya bukan 15%, lebih dari itu. Nah, berarti dioplos dengan beras yang medium atau ditambahkan dioplos dengan broken, artinya ditambah. Tapi diakui sebagai premium, dengan harga lebih tinggi. Dengan harga lebih tinggi. Tentunya itu pasti itu yang disebut dengan pelanggaran. Ya, sekalipun ini kalau bagi anggota kami ya selalu kami selalu mengingatkan karena beras ini adalah kebutuhan dasar bangsa, pasti ini akan diatur oleh negara. Kemudian kita berbisnis itu tidak boleh kita bermain-main seperti itu. Pak Sutarto, ini ada pernyataan yang tadi sudah sempat kita putarkan videonya. Pak Presiden mengatakan bahwa sudah 212 perusahaan penggiling padi yang kita buktikan melanggar. Sudah dibuktikan melanggar nih Pak Sutarto. Ya. Ini artinya memang kemudian, karena kan kita judul top ekonomi malam ini adalah usut tuntas mafia beras. Saya kembali bertanya ke Pak Tarto, mafia beras itu saat ini memang ada atau siluman? Bagaimana Pak? Jadi ini kan sudah lama kan, banyak yang mengatakan adanya mafia beras. Sebenarnya di beras ini kita tahu ya, mulai dari petani, kemudian ada middleman, baru ketemu dengan penggilingan, dari penggilingan kemudian ada distributor, distributor ada subdistributor, kemudian sampai retail. Panjang ya? Begitu panjangnya. Mata rantai ya? Nah, dengan panjang mata rantai, ditambah dengan pelaku yang begitu banyak. Kalau kita bicara mafia kan pasti ada kerjasama satu dengan yang lain kan. Nah, apalagi dengan jumlah yang begitu ratusan ribu sampai jutaan, saya pikir kok mereka yang ada itu justru di lapangan itu persaingan yang sangat ketat. Contohnya ya. Persaingan apa nih Pak? Persaingan salah satunya ya, untuk mendapatkan gabah saja itu terjadi persaingan antara penggilingan padi satu dengan yang lain. Maksudnya barangnya sedikit? Ya, karena saya selalu mengatakan 169.000 itu terlalu banyak perusahaan penggilingan padi. Ya, kalau dibanding dengan kemampuan kita saat ini kan baru sekitar 54 juta ton penyediaan gabah. Nah, mudah-mudahan tahun ini menjadi sekitar 60 juta ton. Itu sudah menjadi masalah perebutan di sini. Belum perebutan di pasarnya. Jadi sebenarnya di situ persaingannya itu luar biasa. Makanya saya kadang-kadang mengatakan teman-teman kami ini kita diajak berdiskusi itu antara satu dengan yang lain itu untuk ketemu betul itu tidak mudah. Saya ingin ke Mas Rizal dulu. Mas Rizal, ini kan ada yang puluhan tahun mafia beras ya. Tapi ada yang terakhir yang di awalnya ditemukan oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman, menemukan katanya ada yang dioplos, ada yang bahkan beratnya juga beda, tidak sesuai dengan kemasan. Dan Presiden menindaklanjuti mengatakan tindak itu. Kalau bicara yang lebih mendasar dulu, Mas Rizal, untuk produksi padi dan kemudian ketersediaan beras, untuk Indonesia tahun ini tuh sebenarnya benar surplus atau kelihatannya surplusnya sudah makin menipis? Iya, kalau menurut pemerintah beras itu kan atau gabah beras gitu ya kan di Bulog. Ya, disimpan. Disimpan di Bulog? Disimpan di Bulog. Gudang-gudang Bulog ya? Gudang-gudang Bulog. Dan diserap panen petani kan ke Bulog. Ya. Kira-kira kalau misalnya panennya untuk tahun ini katakanlah hampir 2 juta ton gitu ya. Tepatnya mungkin 1.700.000 ton lah gitu. Dan ini menunjukkan apa? Yang menunjukkan bahwa pemerintah memang ingin menyerap semua panen saat ini kan gitu ya, yang dari petani. Nah, sekarang permasalahan ditambah ada persediaan tahun lalu impor kan, ya hampir 2.500.000 ton gitu. Dan artinya beras yang ada saat ini hampir 4 juta ton kan gitu. Itu ada ya di gudang-gudang. Gudang Bulog? Gudang Bulog. Seluruh 4 juta itu? Iya. 4 juta ton? Hampir 4 juta ton gitu. Nah artinya apa? Memang pemerintah mencoba menyiapkan persediaan. Di mana kan hampir setiap bulan
konsumsi beras kita kan hampir 2,5 juta ton kan. Setiap bulan 2,5 juta ton. 2,5 juta ton ya. Yeah. Artinya pemerintah kan harus lebih dong menyediakannya ya. Dengan kemudian meningkatkan produksi. Cuma yang sekarang justru menjadi titik penting bagi pemerintah adalah kan kalau di Indonesia itu untuk panen kan 3 kali ya. Yeah. Pertama panen rayanya itu sampai bulan April katakanlah begitu ya. Kemudian panen pacekliknya katakanlah di bulan September gitu ya. Itu hampir 1 juta ton. Dan yang bukan paceklik ya, panen kemarau. Ya, kemudian yang pacekliknya itu kan lebih rendah lagi. Panen gadu ya. Betul. Artinya kan memang pemerintah mesti menyiapkan itu. Ya. Terlepas dari nanti apakah kalau digenjot produksi kan memang sangat tergantung dengan iklim ya. Kan gitu ya. Tapi pemerintah memang harus menyiapkan itu supaya apa? Menjaga harga kan gitu. Oke, pertanyaannya begini, kan kalau saya berusaha membaca pikiran pemerintah, pikiran Pak Presiden, bahwa produksi dan impor beras itu sudah begitu banyak, ada di gudang Bulog atau di pasar, tapi kok harga terus naik. Ini kemungkinan nih ada mafia yang mempermainkan harga, mungkin menahan stok, mungkin apapun lah yang dilakukan, mengoplos itu kemungkinan memang sedang terjadi atau ada kesalah informasian? Begini, kalau di beras itu, ekonomi perberasan itu kan struktur marketnya setiap lininya berbeda. Misalnya dari petani ke tadi Pak Tarto menyampaikan sampai ke rice milling, kata di situ ada pengumpul, itu struktur marketnya oligopsoni itu. Apa itu artinya bahasa oligopsoni itu banyak supplier dan memang juga banyak yang monopoli tadi rice milling tadi kan. Yang kedua dari rice milling ke pengecer besar ya. Itu juga ada monopolinya ya. Dan baru kemudian dari pengecer besar ke pengecer kecil kemudian ke konsumen itu juga struktur marketnya berbeda. Kompetitif. Ya, relatif kompetitif meskipun harga ditentukan juga oleh monopoli. Nah, ini kan pelakunya banyak ya. Jadi kalau kemudian di mana kira-kira mafianya, saya kira kalau di mana kan agak ya hampir semua lini kan ada kan gitu ya. Mungkin ada di lini lini pertama, kemudian lini distribusi dan juga lini ke konsumen. Nah, kalau kemudian harusnya bagaimana nih begitu ya? Maka tentu kan harus dikendalikan dari mulai dari hulu ini. Dari hulu ini. Mengapa? Karena harga terbentuk sebenarnya sudah dari hulu. Ini yang saya kira kenapa harga itu nggak turun-turun karena pelakunya banyak. Yang kedua mestinya pemerintah nih dengan kondisi begini kan secara teori ketika supply banyak, karena pemerintah kan supply banyak nih. Harganya kan mestinya pelan-pelan turun. Kan gitu. Kenapa kok naik terus? Pertama selain tadi struktur marketnya berubah-ubah. Yang kedua, pemerintah mestinya berani nih. Kalau misalnya stok sekarang beras ada di Bulog sebagai mandatori tugas untuk menstabilkan harga, harusnya siap-siap tuh mulai lepas. Mestinya. Kan artinya stabilisasi harga kan pelan-pelan akan ke market yang seimbang kan, katakanlah gitu. Baik. Saya ingin ke Pak Bayu. Pak Bayu, kalau logikanya kan ketika tadi yang Mas Rizal katakan barangnya ada nih, berasnya ada, tapi memang masih ada di gudang Bulog. Ketika harga di pasar terus naik, logika sederhananya kan Bulog harus mulai jual, mulai lepas, mungkin operasi pasar atau apapun lah namanya. Pertanyaannya Pak Bayu, apakah itu memang tidak atau belum dilakukan Bulog atau seperti apa sebetulnya Pak? Ya, kita harus lihat dulu fungsinya Bulog apa. Jadi fungsi Bulog itu adalah sebagai penyeimbang. Jadi pada saat harga di tingkat petaninya jatuh, maka Bulog mengamankan. Pada saat harga di tingkat konsumen terlalu tinggi, Bulog juga mengamankan dengan cara yang berbeda. Maaf. Jadi kalau mengamankan harga petani, dibeli. Mengamankan harga konsumen,
dijual. Jadi seharusnya operasi Bulog fleksibel terhadap perkembangan yang ada di di pasar itu. Ya. Dan stok yang besar yang saat ini memang diakui salah satu yang terbesar dalam sejarah, seharusnya menandakan bahwa kekuatan pemerintah untuk melakukan intervensi pasar itu juga besar. Jadi kalau harganya sedang mahal seperti sekarang atau ditengarai mahal itu, ya harus segera dilakukan operasi pasar. Memang begitulah fungsinya. Ada atau tidak ada mafia beras, justru peran Bulognya yang harus dioptimalkan. Bahkan kalau misalnya diduga ada yang main dengan menahan stok misalnya, menyimpan untuk membuat harga naik, lawannya apa? Lawannya ya dikeluarkan stok Bulog. Karena tidak ada satupun pelaku perberasan yang memiliki kapasitas stok maupun kapasitas kekuatan organisasi, kekuatan finansial sebesar Bulog. Bulog itu adalah pemain beras terbesar di Indonesia. Mungkin salah satu juga yang terbesar secara internasional. Jadi harusnya Bulog punya kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah mengendalikan harga baik di konsumen maupun di produsen. Jadi Pak Bayu, menurut saya sekarang Pak, otoritas atau mekanisme menyuplai beras atau menyedot beras itu otoritas sepenuhnya dari Bulog, atau memang Bulog bisa melakukan itu mulai menjual beras saat sekarang harga mulai naik seperti ini, itu harus atas perintah lagi yang dari, saya tidak tahu apakah Menteri Perdagangan ataukah Badan Pangan, itu bagaimana mekanismenya Pak sederhananya? Jadi kalau Bulog itu pelaksana, Bulog itu pelaksana. Kebijakannya harus datang dari pemerintah. Dan memang sekarang kita punya Menko Pangan, kita punya Badan Pangan, kita punya Menteri Pertanian, kita punya Menteri Perdagangan. Mungkin juga kita harus ngelihat katakanlah Kementerian BUMN, kemudian juga Kementerian Keuangan, yang karena nanti ada kaitannya dengan subsidinya. Jadi ya kalau saya membayangkan atau paling tidak pengalaman sebelum-sebelumnya, bahkan untuk melakukan operasi semacam ini datang langsung dari presiden, dari melalui sidang kabinet gitu, untuk menyatakan bahwa segera harus dilakukan mulai dari bantuan sosial kah, operasi pasar menggunakan SPHP dan sebagainya. Itu keputusannya sampai kepada keputusan tertinggi karena memang beras demikian sensitifnya gitu. Jadi menurut saya masalah kenaikan harga beras atau jatuhnya harga beras di tingkat petani ini adalah hal yang mungkin sebenarnya bisa kita tangani dan kita punya kemampuannya. Di samping misalnya tadi urusan mafia beras. Jadi dua hal ini menurut saya akan lebih efektif apabila kita menanganinya secara terpisah, tidak dijadikan satu. Karena kalau dijadikan satu nanti kita harus bisa-bisa kita akan mengambil keputusan untuk penyelesaian masalah pasar, artinya supply demand dari beras dengan pendekatan hukum, dan itu malah justru menurut saya bisa ada risiko-risiko yang harus diantisipasi. Misalnya kalau perusahaan-perusahaan besar itu kemudian berhenti berproduksi, akibatnya malah justru terjadi kekurangan pasokan kan, memperparah di pasar karena mereka tidak bisa berproduksi. Jadi menurut saya ini dua hal yang harusnya kita lihat secara lebih jernih pada masing-masing masalahnya. Baik, Pak Sutarto, kalau kita dengar tadi kan, kita ingat lagi tadi perintah Presiden adalah pidanakan katanya, periksa. Tadi Pak Bayu barusan mengatakan harus berhati-hati dengan penegakan hukum ini karena kalau itu tidak berhati-hati bisa malah menambah tambahan gangguan pasokan. Kalau Perpadi melihat yang dilakukan saat ini, terutama kepolisian Satgas Pangan, Pak, dengan memeriksa, tadi ada gambarnya sempat sidak ke Cipinang begitu, tapi yang disidak itu pedagangnya. Dan kemudian ada beberapa perusahaan dipanggil dimintai keterangan.
itu masih dalam konteks yang wajar atau seperti apa? Ya, kalau hari-hari ini memang teman-teman ini juga ada yang sudah merasa bahwa dengan adanya perintah untuk melakukan pemeriksaan di lapangan dan sebagainya, ini pasti akan berdampak kepada paling tidak ketakutan kan? Oh, memunculkan ketakutan? Akan memunculkan ketakutan sehingga daripada saya dikejar-kejar, barangkali lebih baik berhenti. Nah ini jangan sampai lah, jangan sampai seperti itu. Maka dari itu kami sebenarnya mengharapkan persoalan polemik ini segera kita selesaikan gitu. Diklirkan, kemudian yang memang nakal sudah oke, ditindaknya apakah mulai melalui peringatan dulu kah atau kemudian kalau memang sudah terlalu berat harus dipidanakan, itu kan harus jelas gitu. Tapi di lain pihak jangan sampai yang di lapangan ini diganggu karena posisi sekarang, posisi bulan-bulan sejak akhir Mei itu sebenarnya pada posisi yang seharusnya pemerintah melepas cadangannya. Ini yang secara tradisional seperti itu harus dilakukan. Karena memang pola kita itu seperti itu, pola panen kita itu sudah terbaca dan kita tahu. Nah, kalau itu dilakukan sehingga tidak akan terjadi tadi itu peningkatan harga. Sekarang belum Pak dilakukan itu? Nah, kemarin kan dilakukan kan baru kira-kira seminggu atau 2 minggu yang lalu kan. Ini kan sebenarnya mohon maaf ada keterlambatan pasti. Tapi itu kan mungkin ada hal lain, tapi menurut kami karena kami yang di lapangan ini kan setiap hari kan berkomunikasi dengan teman-teman anggota dengan pasar. Jadi akhirnya apa? Bahkan sampai harga gabah sampai ada yang kalau di Aceh itu sampai 8.000. Ini kan udah jauh di atas HPP seperti itu. Gitu. Kita ingin menuntaskannya semuanya, tapi memang juga harus berhati-hati. Pemirsa tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Sudah beri tugas kepada Kapolri dan Jaksa Agung, tindak sita. Bahwa modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku usaha yaitu melakukan produksi beras premium dengan merek yang tidak sesuai standar mutu yang tertera pada label kemasan yang terpampang di kemasan tersebut, menggunakan mesin produksi baik modern maupun tradisional, artinya dengan teknologi yang modern maupun manual. Ini yang kita temukan. Kemudian melakukan pemeriksaan terhadap 3 produsen dengan rincian yaitu PT PIM merek Sanai, PT FS merek Setra Ramos Merah, Setra Ramos Biru, dan Setra Pulen, serta toko SY dengan merek Jelita maupun Anak Kembar. Barang bukti yang sudah kita sita yaitu beras total 201 ton dengan rincian kemasan 5 kg berbagai merek beras premium sebanyak 39.036 piece, kemasan 2,5 kg berbagai merek beras premium sebanyak 2.304 piece. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Top Ekonomi. Kita masih berusaha untuk mengusut tuntas mafia beras. Mas Rizal, namanya mafia ya, itu hanya ketangkap kalau di film. Ya walaupun kalau kita lihat di Italia namanya mafia ketangkep juga sih dan juga diberantas, tapi biasanya muncul lagi mafia barunya. Kalau kita bicara mafia beras saat inilah kita bilang, apakah memang kemungkinan itu besar yang membuat harga beras saat ini perlahan tapi pasti mahal, atau memang masalah yang mendasar tadi supply dan demand produksi kita
itu memang tidak sebesar yang kita percaya atau kita dengar, sehingga kemudian harga ini memang naik karena suplainya berkurang. Bagaimana? Gini, kalau misalnya beras ada, memang dari dulu ya suplai banyak, tapi harga kok terus naik terus kan, memang begitu ya. Apalagi beras kan sangat sensitif gitu ya. Karena semua orang makan nasi. Karena semua orang makan nasi. Orang Indonesia. Gitu. Nah, cuma masalahnya memang mestinya ketika pemerintah stok banyak, kan gitu ya, dengan harga yang makin naik, dan itu kan harus segera distabilkan. Betul. Itu yang menurut kami ya, logika ekonominya begitu. Ya, apalagi Bulog kan punya mandatori lah gitu ya untuk stabilisasi harga di level petani maupun di level konsumen, kan gitu. Nah, kalau kemudian siapa gitu ya sampai ini kok harga naik terus? Apakah memang jangan-jangan ada peran di namanya di pelaku-pelaku ini gitu ya? Saya kira bisa iya bisa tidak gitu ya. Apalagi sekarang kan katakanlah dari para pengusaha gitu ya yang notabene karena begini, ketika ada distorsi market, ini pasti ada distorsi market nih. Supply banyak, harga tetap tinggi, pasti ada distorsi market. Maka government kan harus mengambil keputusan gitu ya. Nah, meskipun mungkin karena tadi struktur pasar yang berbeda itu, maka untuk menyamakan struktur pasar beras itu agak susah. Sehingga pelaku-pelaku usaha ini ya namanya pelaku usaha gitu ya dengan struktur market yang berbeda, ya mereka main-main sendiri gitu ya, dan mengamankan sendiri gitu. Yang pada akhirnya, misalnya dengan adanya Satgas yang sangat ketat Satgas gitu ya, pangan ya, betul. Maka tentu bagi mereka yang tanda kutip misalnya yang selama ini bermain gitu ya, kemudian harga juga bermain harga, maka mungkin saja di level tadi ya, misalnya dari budidaya ke penggilingan atau penggilingan ke distributor, kemudian distributor ke mungkin aja mereka pada akhirnya terutama yang penggilingan ya, mereka mungkin nggak berani lagi tuh. Maksudnya jadi tidak berusaha? Ya tidak lagi menggiling atau memproduksi beras lagi kan? Karena khawatir. Di situ mafianya hilang, jadi lebih bagus dong untuk seharusnya. Suplai seharusnya. Seharusnya kan gitu logikanya. Tapi ini kok enggak gitu. Nah artinya memang yang paling efektif dan cepat adalah government dengan mengeluarkan beras bulog gitu. Pak Tarto, ini beras bulognya memang cukup untuk katakanlah melawan orang yang berusaha mengangkat harga beras, mafia atau siapapun, atau bagaimana? Kan sebenarnya sangat cukup. Sangat cukup. Dengan 4,1 di bulan-bulan terakhir ya sebelum disalurkan kemarin itu ada sekitar 4,1, itu sangat cukup. Dan bahkan kalau betul-betul tadi itu seperti yang disampaikan oleh Pak Bayu tadi, bagaimana itu segera disalurkan. Jadi penyalurannya ini kan harus tepat waktu, tepat sasaran, tepat cara dan sebagainya kan. Kalau itu semua dilakukan, tentunya jangan sampai ini kan ada pergerakan harga. Biasanya kan kalau terjadi pergerakan harga, SOP-nya ya selama dari dulu ya. Selama Republik ada. Ya Republik itu selalu dilihat ini berapa kenaikannya berapa, kemudian berapa lama, kemudian dilihat apakah masalah distribusi atau masalah yang lain. Begitu memang tetap di situ terjadi kenaikan, yang paling mudah ya digelontor istilahnya. Kalau ada stoknya. Kalau ada stok. Nah sekarang stoknya ada. 4,1 itu stok yang sangat cukup. Lebih dari cukup untuk sampai dengan awal tahun depan ya. Karena saya takutkan 4,1 itu nanti mengeluarkannya kalau tidak segera dikeluarkan juga malah nanti menjadi beban. Maksudnya rusak? Bisa rusak karena kalau lama kan namanya beras kan akan bisa rusak. Berkutu, bisa rusak segala macam. Jadi intinya sebenarnya pemerintah sudah melakukan segera akan mengeluarkan bantuan pangan dan juga operasi pasar SPHP. Saya kira itu sudah tepat. Meskipun saya katakan ya agak sedikit terlambat lah. Tapi gitu better late than never lah gitu ya. Tapi ternyata nampaknya
evaluasinya ini belum terlalu cepat gitu. Oh. Kan harusnya kan kalau sudah begini kan Segera. namanya pemadam kebakarannya kan Iya. harus gerakan yang cepat. Itu saya mendengar dari statement-statement yang ada kan dari pemerintah kan nampaknya ini harusnya lebih dipercepat. Oke. Supaya jangan ada katakanlah tadi itu ya saya sendiri masih tanda tanya apa itu mafia beras. Tapi Pak Sutarto bukan mafia ya? Pas ya saya kan Saya nanya langsung saja deh Pak. dan anggota kami itu justru sekarang itu bagaimana mensiasati kegiatan-kegiatan yang akhirnya karena kegiatannya pemerintah sendiri. Oke. Ini kan sekarang kan itu yang Iya. yang terjadi di lapangan. Dua perusahaan yang datang Pak diperiksa oleh polisi itu anggota Perpadi atau bukan? Saya melihat bahwa ada yang anggota tetapi juga bukan anggota. Belum anggota. Oke. Nah, yang anggota ini tentunya juga kami selalu memberikan pendampingan bagi yang memang memerlukan. Yang 4 lagi Pak, ya kan tadi katanya 6 tuh, yang datang hanya 2. Ya sebenarnya saya lihat tidak semua ya. Oke. Bahkan kalau di lapangan itu juga sudah ada yang dipanggilin dan itu yang Baik. selalu kita berikan pendampingan jangan sampai mereka merasa kalau dipanggil ke pihak aparat ini kan pasti sudah takut duluan kan gitu kan. Ini yang Tapi kalau bersih kan nggak usah risih Pak. iya. Jangan takut. Tapi kan namanya pemeriksaan itu kan Menegangkan. mohon maaf kadang-kadang kan Oke. ada aja gitu loh. Menegangkan. Ada saja gitu. Iya. Pak Bayu, kalau kemudian ternyata beras Bulog ini yang harusnya logikanya tadi Pak Tarto, Mas Rizal mengatakan harusnya sudah mulai digelontorkan, ternyata belum. Ini kita sudah mau masuk bulan 8 dan panen kan sudah habis begitu. Harga kalau terus naik, kemungkinannya seperti apa ini Pak Bayu? Apakah pemerintah misalnya perlu segera mengimpor beras lagi walaupun sampai saat kita bicara ini belum ada keputusan itu atau seperti apa Pak Bayu? Yang pertama begini, mari kita lihat secara menyeluruh ya. Alhamdulillahnya musim kering ini musim kering yang basah. Iya. Jadi artinya para petani di beberapa tempat, mungkin tidak semua, itu ada yang sudah bisa mulai menanam. Atau dengan bahasa lain, kami yang di pertanian mengatakan bahwa produksi musim kering ini mungkin akan sedikit lebih tinggi dibandingkan musim kering sebelumnya. Ini mudah-mudahan akan bisa membantu menenangkan pasar yang menunjukkan bahwa pasokan itu akan cukup besar. Apabila nanti kemudian stok Bulog ini betul-betul bisa dimanfaatkan, dan saya setuju dengan Pak Tarto tadi bahwa kalau ditahan terlalu lama ini juga nanti resikonya berasnya akan rusak. Jadi lebih baik dikeluarkan untuk bisa dimanfaatkan, dan kalau itu terjadi maka menurut saya kenaikan harga ini bisa dikendalikan. Dan lagi-lagi Bulog itu dari dulu memang hanya sekitar 8-10%, mungkin saat ini agak sedikit lebih tinggi, sekitar 12% dari total market. Tapi Bulog adalah, seperti saya katakan tadi, pemain terbesar. Dan begitu Bulog sudah mulai beraksi di pasar, itu yang lain pasti sudah mulai khawatir. Kan namanya pedagang atau mafia atau apapun, mereka kan nyari untung. Jadi kalau salah satu untungnya adalah, kalau harga nanti kemudian jadi turun, mereka ngapain dia nahan berasnya? Kan nahan beras itu juga ada biayanya. Jadi dia harus segera juga akan keluar. Sehingga kalau dampak efek psikologisnya di pasar, kalau Bulog melakukan kegiatan plus tadi bahwa perkiraan produksi mungkin akan musim kering ini akan baik, maka para pedagang juga kemudian akan melepas juga gitu ya produksinya. Itu saya kira catatan yang pertama. Catatan yang kedua adalah yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa kalau memang benar kerugiannya sampai 100 triliun, padahal pasar beras di Indonesia itu kurang lebih sekitar 350
sampai 380 triliun setahun, kurang lebih gitu ya. Jadi kalau 100 itu berarti hampir 25 atau lebih dari 25%. Dan kalau 25% itu kemudian betul-betul ditegakkan tadi pendekatannya periksa dan sita, maka ya kita sekali lagi karena saya pernah di pemerintah harus mengantisipasi kalau memang benar itu terjadi dan pelanggarannya memang sebesar itu, artinya 20% dari market hilang atau tidak masuk ke pasar atau tidak terdistribusikan kan. Waduh, itu besar sekali dan itu bisa dampaknya pada harga luar biasa tuh kalau sampai sebesar itu. Saya sangat percaya bahwa tentunya mungkin tidak sampai sebesar itu, dan kayaknya kalau dilihat dari termasuk yang di tayangan Metro TV sekarang, yang banyak tuh kan pemalsuan ya atau mengakukan yang dari beda mutu ya. Ya, dari kemasan. Ya, yang dari di kemasan dinyatakan sesuatu, dia ternyata tidak seperti itu. Dan itu dugaan saya mungkin tidak banyak atau tidak sebanyak itu. Tapi sekali lagi kita tidak masuk ke situ, itu adalah ranahnya aparat untuk membuktikan. Kalau kita lihat dari sisi marketnya, yang paling penting bagaimana harga ini terkendali. Dan jangan lupa, sebentar lagi kita akan masuk ke Nataru, sebentar lagi juga setelah itu Ramadan dan Lebaran juga tidak lama, karena dari kalau nggak salah Ramadan dan Lebarannya maju, dan ini semua harus diantisipasi oleh pemerintah. Jadi sekali lagi kalau saya sih operasi Bulog itu akan bisa memberikan indikasi yang kuat kepada pasar bahwa harga akan bisa terkendali. Baik, kita akan cari tahu seperti apa yang nanti harus segera dilakukan pemerintah, tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetaplah bersama kami. Top Ekonomi kembali selepas jeda berikut ini. Saya sudah beri tugas kepada Kapolri dan Jaksa Agung, tindak sita. Kita ada di bagian akhir dari diskusi kita malam ini. Mas Bayu, apa yang paling mungkin segera dilakukan pemerintah, ya CQ Bulog, untuk kemudian menurunkan harga beras dan kalau bisa itu ya mengalahkan mafia berasnya? Yang pertama tentunya jelas segera lakukanlah operasi pasar. Segera keluarkan stok untuk mengendalikan pasar. Fokus pada daerah-daerah yang harganya tinggi, ya, kita lihat ada di Kapuas Hulu, di beberapa tempat di Indonesia, harganya sudah betul-betul sudah sangat membutuhkan operasi itu. Dan Bulog adalah lembaga yang memang didesain dan punya kemampuan untuk melakukan itu. Jadi menurut saya segeralah lakukan itu dan saya kira teman-teman di Bulog sudah sangat berpengalaman untuk melakukannya dan bisa melakukan dengan baik. Kemudian yang kedua, saya kira komunikasi yang baik kepada masyarakat untuk tidak harus terlalu khawatir soal produksi. Yaitu karena tadi BMKG sekarang sudah membuat perkiraan bahwa musim kering ini adalah musim kering yang basah dan itu sangat favorable, sangat disenangi oleh petani padi sehingga mereka juga bisa mulai produksi. Baik. Yang ketiga saya pikir bisa dilanjutkan lagi inisiatif yang sudah pernah dibuat sebelum ini ya, baik oleh para dirut Bulog sebelumnya, yaitu Bulog langsung bekerja sama dengan petani. Ya, dibina mulai sejak memproduksi dari perencanaannya, pupuknya dan lain-lain, sehingga kemudian Bulog bukan hanya sekedar di akhir membeli sebagai buyer, tapi juga ikut serta di dalam pembinaan terhadap produksi. Itu menurut saya yang pertama. Sedangkan mengenai masalah mafianya, menurut saya mari kita betul-betul fokus saja kepada pelanggaran mutu, pelanggaran jumlah yang sudah dilaporkan memang terjadi, dan itu sangat jelas ada undang-undang perlindungan konsumennya untuk itu. Baik, terima kasih Prof. Bayu untuk masukannya. Mas Rizal, singkat saja, apa yang harus segera dilakukan untuk memastikan mafianya kalah dan harga turun nih? Ya, yang pasti pemerintah harus segera, operasi pasar untuk apa? Mengantisipasi pergerakan harga semakin naik. Kalau semakin naik,
ke inflasi yang tentu saja daya beli akan turun dan lain sebagainya ya, sehingga ekonomi kita juga kualitasnya akan makin turun. Yang kedua, pemerintah mungkin duduk bareng ya. Ya, ini penting saya kira, ya Bulog, Bappenas gitu ya. Kemudian para pelaku usaha ya yang termasuk juga saya kira ya konsumen ya mungkin ya, termasuk juga petani saya kira duduk bareng, kemudian permasalahannya harus terbuka, transparan. Dan itu segera ya? Dan harus segera. Jangan tunggu-tunggu lagi? Jangan tunggu-tunggu lagi. Baik. Karena untuk apa setelah operasi pasar beras, maka kan ada perencanaan untuk antisipasi di bulan-bulan berikutnya, bahkan Nataru, Idul Fitri, yang itu sebenarnya harus segera diantisipasi dari sekarang. Terima kasih Mas Rizal. Pak Tarto, apa harapannya Mas? Ya, yang pertama sebenarnya waktunya ini pendek. Sebenarnya tadi dikatakan operasi pasar itu harus dilakukan. Yang kedua, panen berikutnya mungkin akhir Agustus atau September. Dan kami mendengar bahwa pemerintah ini masih akan membeli lagi. Nah, menurut saya pada posisi sekarang itu seyogianya berhenti aja lah dulu. Maksudnya membeli itu impor? Enggak, bukan. Untuk pengadaan dalam negeri. Oh, karena surplusnya itu tidak terlalu besar. Angka kalau sampai Juni kemarin kan surplusnya kan hanya sekitar 3,2 atau 3,6. Kemudian yang 2,6 diambil oleh pemerintah. Kan yang beredar kan kecil. Itu menjadi masalah. Yang ketiga tentunya kita harus betul-betul ini kan harus tenang. Nah, supaya tenang salah satunya mungkin kemarin ada peraturan-peraturan yang belum secara holistik ini segera dikeluarkan. Salah satunya HET, kemudian keputusan mau satu merek satu jenis beras itu segera dituntaskan. Dan terakhir kami ingin teman-teman ingin kenyamanan. Jangan sampai kita dikejar-kejar dan sebagainya. Saya kira ini penting. Kita harap apa yang kita bicarakan di sini menyumbang untuk menuntaskan masalah mafia beras dan harga beras. Mas Rizal, Pak Sutarto, dan Mas Bayu, terima kasih sudah hadir malam ini. Saya Leonard Samosir, kita berjumpa lagi Selasa pekan depan. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.